Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang semua. Bagaimana hari ini? Ada yang kurang sehat? Luar biasa. Bapak Ada apa yang lebih kabar? sakit? Oh, ya sehat Pak, sehat. Sehat semua. Iya, Bapak apa kabar? Hadir semua? Gak dijawab ya Pak. Cuek. Kalau saya sendiri sehat. Alhamdulillah. Hatinya sehat, Pak. Ada yang tidak hadir? Ada Pak Rovandu. Hadir Pak. Rovandu. Iya. Itu aja, siapa lagi? Tesa cabut, Pak. Tessa cabut. Bagus. Mendukung ya, Pak. Oh, lagi izin bentar. Dua-duaan Pak. Ya, oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Siapa lah yang bisa bikin doa ini? Aduh, Pak, dipilih aja lah, Pak. Siapa? Saya. Itu siapa itu baju putih? Oh, baju putih. Oke, Kuli namanya Pak. biar mulai. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur bahwa pada hari ini kami ada semua karena kasih dan kemurahan Tuhan Yesus memberikan kekuatan kami. Tuhan, kami telah tiba dan kami ingin belajar Tuhan. Sebelum kami belajar, berkati setiap hati kami Bapa. Biarlah Tuhan hati dan pikiran kami tertuju pada pembelajaran Bapa. Dan juga dosen kami Bapa yang mengajar kami berikan kesabaran Tuhan. Berkati setiap Tuhan pekerjaannya, keluarganya Tuhan dan setiap pelayanan kami. Serahkan semua dalam tangan-Mu, orang tua kami Tuhan. Dimanapun berada, biarlah Engkau menyertai, melindungi, memberkati dan menjaga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa permohonan kami di hadapan-Mu. Terpuji kau Tuhan buat hari ini, Engkau kalah selamanya. Haleluya. Amin. Amin. Panjang doanya ya. Oke, jadi saya absen dulu ya. Tadi siapa saja? Siapa saja tadi yang tidak hadir? Rovandu. Roman terus. Rovandu. Rovandu, itu beda orang Pak. Rovandu. Tesa tinggal tugasnya, Pak. Tinggal. Berarti yang lain saya anggap hadir ya. Roman malas sekali dia Pak. 3 orang yang tidak hadir. Oke. Baiklah. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kita. Jadi judul kita teknik dasar dan pengenalan gitar klasik. Sebelumnya di sini ada dibuat sejarah singkat gitar klasik. Sejarah singkat ya, singkat aja kalau. Karena kalau Singkat panjang lebar, saja. kata gitar atau gitar dalam bahasa Inggris pada mulanya diambil dari nama alat musik petik kuno di wilayah Persia pada kira-kira pada tahun 1500 sebelum Masehi yang dikenal sebagai sitar atau setar. Ada yang kenal sitar? Ada. Citau namanya. Iya. Citau. Oh, citau. Siapa itu Pak? Oke, alat musik ini kemudian berkembang menjadi berbagai macam model gitar kuno yang dikenal dengan istilah umum yaitu tanbur. Pada tahun 300 sebelum Masehi, tanbur Persia dikembangkan oleh bangsa Yunani dan 6 abad kemudian oleh bangsa Romawi pada tahun 476 Masehi. Alat musik ini dibawa oleh bangsa Romawi ke Spanyol dan bertransformasi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada witara morisca yang berfungsi sebagai pembawa melodi, dan yang kedua ada witara latina untuk memainkan akord. Jadi yang 2 ini biasanya kan kayak kalau di anak musik biasanya di gitar-gitar kan kayak ada jeng-jeng gitu kan. Jadi satu yang ritme, satu yang melodi. Nah, kayak gitu lah dulu. Nah, setelah itu 3 abad kemudian bangsa Arab membawa model gitar yang khas, semacam gitar gambus dengan sebutan alud. Namanya alud ya kan? Alud. Namanya Arab. Ada yang bisa bahasa Arab? Gak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda itu. Nah, dibawa ke Spanyol. Nah, berdasarkan konstruksi alud, Arab dan kedua model gitar dari Romawi tersebut, bangsa Spanyol kemudian membuat alat musik sendiri yang disebut vihuela. Nah, sebagai hasilnya, vihuela menjadi populer di Spanyol, sementara alat-alat musik pendahulunya sedikit demi sedikit ditinggalkan. Walaupun demikian, alud dibawa orang ke negara-negara Eropa Barat yang menyaingi popularitas vihuela di Spanyol. Nah, disambut dengan baik dan berkembang menjadi berbagai model lute Eropa hingga kira-kira abad ke-17. Sementara itu, vihuela di Spanyol berkembang terus menjadi berbagai macam gitar selama berabad-abad hingga pada akhirnya jadi gitar klasik yang digunakan pada saat ini. Ya. Nah, inilah wujudnya gitar klasik pakai senar nilon. Jadi, ya silakan.
ini yang izin tadi. Iya, si Reza itu Pak, izin dia Pak. Mana kolom satu lagi? Itu Pak. Kedua. Oke, ini ya. Silakan. Ya. Mana ayo? Ya, sampai sini tahu ya sejarah kita kelas ya. Oke, kita lanjut ke. Nah, minggu lalu kan ada itu guru yang ngajarkan tentang anatomi bagian gitar kan. Nah, sebenarnya nggak beda jauh, sama-sama aja sih. Cuman yang bedanya paling beberapa. Ada kan yang gitar akustik sama elektrik yang pakai jack di sini ada lubang buat menyambung ke listrik. Nah, bedanya ini sama gitar-gitar lain. Yang lain kan ada yang pakai nikel ya atau apa tuh. Nah, sementara yang ini pakai nilon ya. Nilon ya. Sama aja sih sebenarnya sama yang diterangkan. Jadi saya harap sudah tahu ya. Oke, kita lanjut. Ini diingat ya, nanti ujian masuk ini. Oh iya Pak, siap. Misi apanya? Oke, masuklah ke pengenalan sistem jari. Sistem jari di gitar klasik ya. Jadi kemarin kan diajarkan juga itu. Cuman yang bedanya dari yang diajarkan kemarin cuma 4 jari yang dikasih kan. Dari 1, 2, 3, 4. Ya, 3, 4. Nah itu untuk gitar yang lain, gitar akustik. Nah sementara di gitar klasik ada 9 jari yang dipakai. 9 ya, yang jari 9 jari. Jadi yang kanan itu cuma 4, yang kiri ada 5. Yang kiri ada 4, yang kanan ada 5. Oke, jadi yang kiri itu dikasih kode 1. Jari 1, jari 2, jari 3, jari 4. Nah untuk yang kanannya disebut P, I, M, A. Dan di sini biasanya CH sih, cuman jarang kali dipakai. Jadi yang dipakai cuma P, I, M, A. Nah nanti ada juga fungsinya ditaruh di mana itu, untuk senar-senarnya. Nah ini dia jari telunjuk kan, jelas ya. Jadi 9 jari yang dipakai, karena jempol jarang dipakai kan. Susah juga orang. Nah susah kan. Itu siapa yang ketawa-ketawa itu? Kamu jangan ketawa-ketawa kan? Kok ketawa-ketawa omongan? Baik namanya Pak. Nah, ini oke dengar, ini posisi bermain gitar ya, bermain gitar klasik. Ini juga sangat penting buat gitar klasik. Coba diperhatikan di sini ada footstool namanya. Ini footstool. Biasanya cuma gitar klasik yang pakai ini. Karena ini dipakai kali buat tumpuan. Nah, ini namanya footstool. Buat dipijak-pijak. Oh, masih dipijak-pijak. Nah, untuk posisinya katanya kan di sini jaga postur tubuh tetap tegak, nam relax, jadi nggak kaku kali ya kan. Punggungnya tegak ya. Yang lain, bahu dan leher santai, jangan tegang, biarkan tubuh dalam posisi alami. Nah, terus seterusnya letakkan gitar di kaki kiri. Di sini nanti tuh, lakukan bawa gitar ditempatkan pada kiri untuk stabilitas. Gitar miring sedikit ke atas. Nah, jelas ya, ini nanti. Gimana Ini. Pak? Jelas saya Pak, ya dulu. Sabar. Jadi posisinya itu seperti ini. Yang kaki kiri memijak, ya kaki kiri memijak, namanya footstool. Emang harus ada kibasan rambut gitu ya. Langsung ini agak lain. Oh ada setelannya ya Pak? Iya wajib. Kalau nggak ada setelannya bukan apa namanya? Karena pada umumnya harus setel. Oh bisa disetel ya? Betul. Berarti abang tukang setel. Tapi kamu agak tinggi ya banyak ngomong. Setel ya. Jadi gini dia posisinya. Tadi dibilang kan di sini punggung tegak. Tegak ya, tegak bukan kaki ya. Tegak. Jadi kebetulan kursinya agak tinggi juga memang. Oh iya. Nah, usahakan kursinya jangan ada yang ada senderan ya. Biasanya kita kelas pakai gini gitu, nggak pakai senderan. Mungkin gini, kayak kursi piano. Nah gini dia ya. Nih. Kaki kiri memijak gini, jadi ini badan yang ini tadi ditaruh di yang ini di sini sebelah kiri dan yang badan yang ini sebelah kanan. Oke Pak. Nah gini.
terus ini agak miring tadi kan? Ya, Atas. gitar miring sedikit ke atas. Ya. Oke. Terus dekatkan gitar ke tubuh di sini. Ini maksudnya. Oke. Dada ya Pak, dekatnya. Iya sama aja. Dada kan bagian tubuh juga. Jelas ya. Jadi kalau di posisi duduk itu ada 3 bagian yang menjadi tumpuan. Biar gitar gak goyang-goyang kepala. Mana ya? Paha. Bentar Pak, bentar. Iya Pak, iya Pak. Sabar bos ya. Siapa? Jangan sampai apa nanti. Oke, Ups. Jadi Bentar sekali dulu. 3 bagian tadi itu ada di sini. 1, 2 sama di sini. Oh, Sini ya. Jadi dia menahan Pak. begini. Oh. Biar nggak gerak. Ini ya. Posisinya gini lah. Sesuaikan sama posisi jari yang sebelah kiri sama yang kanan. Nah, yang perlu diketahui itu ingat, yang nomor 1 posisi tubuh jangan terlalu kaku. Oh. Relax. Karena biar relax, biar mainnya juga enak. Nah, gitu lah. Kayak mana contohnya Pak? Ini posisinya nih. Oh iya. Paling besar story ya. Ini kan. Wajib. Boleh itu beda kelas ya. yang Oh, beda kelas itu kelas. nanti. Nah, kita lanjutlah ke selanjutnya. Di sini ada ini banyak memang pemain gitar yang semua sih karena udah tahu kan. Cuman inilah dasarnya. Kalau mau menyetel gitar, kalau misalnya tiba-tiba ya kan gitarnya terus, jadi mau nyetelnya bingung. Kebetulan gak ada HP kan, kalau sekarang kan canggih ya kan. Ada HP buat nyetel gitar tunggal. Nah, cuman biar nggak bingung mau kayak mana, di sini ada caranya. Cuman kalau yang udah maestro biasanya nggak perlu pakai kayak gini, tinggal gitu aja udah tahu. Bapak maestro nggak Pak? Bukan, saya bukan maestro, saya Rovan Manik. Oke, masuk. Oke, jadi ini nanti saya coba ya, satu-satu orang harus bisa setel gitar. Nanti Harus bisa. Ini gimana Pak? Nggak mending buat gitar aja pak. Yang penting bisa. Ini penting ini. Berarti nggak buat gitar Ya. pak. Jadi ini namanya menyetem gitar secara manual. Jadi harus disesuaikan ini, tengok. Disesuaikan sama sebelumnya kita harus tahu ini. Nah, itu harus tahu ini apa nada-nada yang gitar ini, string. Kemarin udah dijelaskan juga. Nah caranya, contoh ya, kita biasakan senar 6 ini jadi tumpuan dari nada-nada berikutnya. Misalnya kita Coba ini. Nggak boleh itu Pak. Mana? enggak slow, ini kan dikendorin, yang namanya dikendorin nggak bakal putus bro. Nah enggak, udah beda ya suaranya. Oke, jadi kita mulai dari yang senar 6. Jadi tumpuannya di sini. Kita harus paskan dulu nih. Kita tentukan senar 6-nya. Nah setelah itu kan dibuat dari 6 ke 5. Disamakanlah ini ke senar berikutnya. Nah disamakan ya. Nah itu kira-kira. Diingat di fret kelima 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Nah alhamdulillah. Kalau kurang pas disepasin lagi. Nah kita lanjut. Kalau udah dapat yang kedua, yang kelima, kita lanjut lagi ke 4. Kayak gitu juga di senar ini. Yang keempat ke kelima ke senar 4. Putar lah ini aku. Nah gitu ya. Nah, pokoknya disamain. Kayak gitu juga buat senar keempat, yang ketiga. Nah, untuk yang yang ketiga ini agak beda memang. Jadi dia diambil dari yang keempat. Nah, keempat. Ingat ya, yang menjadi beda itu dari senar 3. Untuk menentukan senar kedua. Nah, salah. Terus yang selanjutnya balik lagi ke senar 5, ke fret 5. Nah. Jadi lagi. Nah, gitu ya. Semuanya harus bisa ya, nanti ya. Jadi semuanya harus bisa. Ingat, tentukan dulu senar utamanya yang ke-6. Ada yang mau coba? Ayo, jangan sampai saya tunjuk. Saya Pak. Silakan Denny. Wajib dapat dia enggak?
Siapa? Kan enggak. Dapat rezeki lagi. Oke. Namanya cewek lah Pak, cewek lah. Rara itu Pak, aktif kali dia. Ya, Rara aja. Sekarang mau coba. Uli aja, Uli. Panjang. Lagi. Bisa dengan cara lain. Cara lain terserah. Oke. Oke. Beritahu metodemu satu-satu. Coba. Kalau memang cocok ya. Enggak apa-apa ya cara ya. Metodemu Ada semua. Ada cara lain. Cara lain ada. Dengan cara saya sendiri. Boleh. Berarti kau udah maestro main gitar kan? Cuman yang ini kasarnya. Iya. Enggak tahu kamera. Orang mau nyetel gitar bebas. Kalau salah nanti coba. Gila keren kali. Belum. Udah. Belum. Kan aku bilang tadi ikuti senar yang ini. Jadi cara senar lima. Senar lima. Senar 5. Hei, dengar dulu, kau dengar dulu ini. Kau dengar dulu itu. Coba kau tekan. Nah, kau samakan aku caranya. Ke senar 5. Dan di sini tadi pokoknya. Tekan dari sini. Petik dulu senar 6, baru petik senar 5. Udah kau dengar bunyinya kayak mana? Nah, kau putar lah ini. Petik senar 5-nya Pak, bukan putar. Kurang kan? Kau putar. Setel. Iya, saya memang orang Batak ya. Oh iya Pak. Kan saya orang mana nih? Iya Pak. Samain, disamain ke. Nah, coba itu kurang itu. Lagi. Bunyiin. Kalau Takut putus. nggak putus. Putus balikan. Oke. Coba bunyiin lagi yang senar 6. Kurang naik. Naik lagi. Samain lah pokoknya antara bunyi yang senar 6 ke 5. Nah, begitu. Lalu? Lanjut. Posisi yang sama. Bunyiin itu putar. Kurang kan? Naikin lagi. Disamain sama senar 5. Dikit lagi. Nah. Oke. Lanjut, senar berikutnya. Ya, kurang kan? Putar lagi. Iya. Nah, sama. Lanjut. Enggak, itu ini tadi bedanya. Tengok itu. Ini apa? Iya, betul. Ya Allah. Ini senar 3, senar 3. Ini. Nah, putar. Sambil dibunyiin biar tahu bunyinya gimana. Kurang. Lagi. Rendah ketinggian. Ya. Oke, lanjut. Ini lagi Pak. Ya, lanjut ke fret 5, fret 5. Red 5. Iya. Kurang kan? Belum. Red 5. Red 5. Nah, udah. Coba dibunyi. Nah, sama kan? Balik lagi kan?
dapat nilai tambahan. Iya, makasih Pak. Ada lagi yang mau coba? Enggak, Pak. Gak ada. Nyerah. Pak, Iya, ini Pak. gimana, Pak? Apa tuh? Itu tadi Pak bilang kan cara ngetelnya itu dari benar 6 ya? Ya. Kalau misalnya dari benar 1 bisa nggak? kira-kira? Bisa, cuman kalau kau Maestro. pandai bukan adanya, bad pitch saja. Bisa saja. Jadi sebenarnya nyetimnya itu bebas, cuman dari gampang ya seperti ini. Biar urutan ya. Karena orang Senar enamnya balik. cuma Iya. makanya dibilang kan tadi tentukan senar 6-nya. Ah, jadi Bebas, Makanya, Pak. bebas saja. Senar 6 mau komputer dari sini, cuman nada utamanya bukan yang sesuai Oh, ada di dua. ADBG. Ah, bukan sesuai standar. Cuman kalau di setel dari senar 6 walaupun suaranya beda, sama aja suaranya. Balik ke setel aslinya, setel yang benar, cuman nggak asli. Bisa dipakai lah buat nyanyi-nyanyi. Benar dan asli. Gitu ya. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Gak ada pertanyaan, lanjut. Pak, main lagu dulu, Pak. Main lagu. Nanti dia lagu ya, beda tuh, beda cerita. Main lagu dulu, Pak. Oke, ini posisi jari. Posisi jari, ingat, posisi jari di senar gitar juga sangat penting di pemain gitar klasik. Ingat ini, dilihat pergelangan tangan kiri lurus, tidak terlalu terentang. Seperti ini ya. Hari ini dikasih tandanya ya. Seperti ini. Tidak terlalu terlentang, maksudnya kayak ada yang kayak gini-gini ininya. Nah, gitu. Jadi harus disesuaikan. Ingat ini, sesuai kemiringan gitar. Terus masuk ke telapak tangan dan kuku jari kiki. Kiki kiri. Oke, serius. Santai Pak. Telapak tangan dan kuku jari kiri. Sejajar dengan senar. Coba kita tengok. Ini. Ada tahu sedikit. Telapak tangan ya. Sedikit kalau gambar itu. Sudah diam. Sudah lanjut. Nanti bercandanya lagi. Jari tangan kiri searah ke belakang jari kedua ini ibu jari. Ini maksudnya ya. Jadi biasanya nih jari 2 sama ini ibu jari sejajar dia. Gak ada orang yang pakai kayak gitu yang sebenarnya kayak gini ya, gak ada. Itu bukan gitar klasik namanya. Gitar bebas, gitar tua. Oke. Lanjut ke jari-jari tangan kiri melengkung dan berada di ujung jari. Yang ini. Nih. Melengkung ya. Jadi dia nggak terlalu jauh juga. Kalau jauh dia nanti jadi susah kalau mau lanjut ke nada berikutnya. Kalau misalnya kita mau main gini kan, mau ini lagi lah, mending kayak gini, di dekat dia. Coba lanjut dulu, Pak. Nah, begitu ya. Lanjut ke jari-jari tangan kiri bermain sangat dekat dengan fret. Maksudnya jari-jari tangan kiri ini, yang itu tadi yang baru saya bilang, dekat ke fretnya. Jangan terlalu jauh, biar gampang untuk menekan senar berikutnya atau nada berikutnya. Oke, kita lanjut sampai sini paham ya posisi jari ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham bisa saya Jabri. kos Jabri. dekat kok kos saya dekat sekolah ini. Oh, kos ya Pak ya? Oh, Iya. ya. Kos ya. Ya, bapak kan masih anak muda ini. Mas Rangga. Nah, ini penting juga nih, coba diperhatikan. Ya. Gitar klasik itu ada 2 teknik. Teknik yang menjadi titik tumpu buat memainkan instrumen itu. Nah, yang pertama ada apoyando. Apoyando itu sesuai yang di sini ya. Coba, ada yang bisa baca? Coba kamu. Nah, kamu belakangnya kan. Player, silakan. Silakan dibaca. Baca ya, baca. Yang ini. Ya. Teknik. Lanjut. Sebuah teknik apabila senar penting jari yang membentuk senar tersebut bersandar pada senar berikutnya. Gunanya untuk menghasilkan suara yang lebih tebal dan pada umumnya digunakan untuk memainkan melodi 2 jari, misalnya jari 1 telunjuk M, jari I telunjuk M, R dan sebagainya. Coba perhatikan. Tadi kan sudah sini. Udah ya. Kok berisik kali ketawa-ketawa tadi. Suruh duduk depan aja, Pak. Coba perhatikan. Aku yang udah kan dibilang pakai jari I dan M. So yang saya bilang tadi P I M. Jadi yang dipakai itu yang 2 ini. Biasanya teknik apoyando ini dipakai oleh atau bukan dipakai sih. Biasanya dipakai sama pemain bass yang gini. Jadi dibilang kan apoyando bersandar ke senar berikutnya. Kayak gini Mas. Begini ya. Gitu ya.
jadi asik ketawa belakangnya. Saya kurangin nilai kamu. Saya kurangin nilai kamu mau. Saya kasih C minus. Soalnya yang lain dapat A plus ini mah. C minor ya. C. Coba diperhatikan lagi. Sesuai yang saya bilang tadi, untuk teknik apa yang itu, jari ini bersandar ke senar berikutnya. Gini. Kayak mana pemain bass seperti itu. Biasanya ini dipakai pemain bass. Tahu kan gitar bass kan? Gak ada yang tahu. Gak tahu ya, kamu gak tahu. Nanti kau searching di Google. Ada HP-mu kan? Enggak, pakai HP mama. Iya. Teknik apa ya tuh ya? Jadi bersandar dia ke senar berikutnya. Nah, kita lanjut ke tirando atau al air, yaitu sebuah teknik. Nah, teknik ini sebaliknya. Cuman sebenarnya ini sebaliknya ya. Cuman ya teknik petik yang apabila senar dipetik, jari yang memetik senar tidak bersandar pada senar berikutnya. Dalam arti dia seperti ini. Oke. Jadi biasanya ini dipakai PIMAC. Jadi gini. Nah, inilah teknik yang sering dipakai pemain gitar klasik. Jadi oke ya, itu untuk teknik petikannya. Lanjut ke arpeggio. Ini dalam kali sebenarnya maknanya nih. Coba kalau ada yang mau ngelanjutin, kalau kalian mau jadi seorang seniman, kalian lanjut nanti di perguruan tinggi. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian nanti tahu di situ. Karena berhubung kita masih apa kan? Kalian masih belum apa kali kan? Belum tentu mau jadi anak musik kan? Ya. Jadi kita bahas yang simpelnya saja. Apa itu arpeggio? Sebenarnya arpeggio ini sendiri adalah bentuk chord yang dimainkan per nada. Artinya nada yang dipecah dari chord. Contoh, kunci C mayor. C mayor itu terdiri dari not C E G. Kemarin udah dijelasin ya. Sama siapa namanya Bapak Evan. C E G dengan interval antara atau jarak 135 do mi sol. Ketika kita memainkan kunci C dengan cara digenjreng, begini ya, genjreng kan, strumming, namanya strumming. Itu udah bukan arpeggio lagi namanya. Itu kita udah memainkan chord. Nah, pintar itu, mantap itu. Mantap. Pernah belajar kamu ya? Itu. Saya yakin jadi anak musik ini. Ketika kita memainkan kunci C dengan cara digenjreng, maka kita sebenarnya memainkan sekumpulan nada ini secara bersamaan, sedangkan disebut arpeggio. Sedangkan arpeggio sendiri juga memiliki not dan intervalnya sama, tapi dimainkan satu-satu. Jadi simpelnya untuk memainkan arpeggio itu kita harus memetik satu-satu, notnya satu-satu. Oke, C mayor ya. Oke, yang tadi udah buat. Nah, itu udah arpeggio dari C mayor. Nah, satu-satu dia. Itu kan dah. Arpeggio pada gitar klasik adalah teknik permainan di mana nada-nada dalam sebuah akor dimainkan secara bergantian. Jelas ya? Secara bergantian tadi kan? Gak sama-sama ya? Daripada dimainkan secara serentak. Oke, yang tadi saya bilang. Kata arpeggio berasal dari bahasa Italia yang berarti seperti memainkan harpa atau arpeggiare. Teknik ini sering digunakan untuk memberikan tekstur melodi dan harmoni yang lebih kaya dalam musik. Ya jelas ya sampai arpeggio ya. Nah, dalam melatih arpeggio ini ada dia. Nah ini. Dalam memainkan teknik ini ada pola yang harus dikuasai sekaligus melatih kecepatan petikan. Inilah dia. Inilah fungsinya PIMA tadi. Yang dari jari tangan sebelah kanan. PIMAC. AC-nya jarang dipakai karena ya sekali-sekali aja sih dipakai kalau ada seperti itu ya. Jadi yang sering dipakai itu PIMA. Kalau ada job masuk. Jadi kita buat contoh pola sederhananya PIMA. Itu aja dulu kita ulang-ulang sampai kita mahir atau hafal. Jadi gini ya, dari nggak usah ada pakai. Jadi gini aja dah. PIMA. Nah biasanya IMA-nya itu main di senar ini, yang 3 melodi 1, 2, 3. Ini ya. Itu untuk
untuk yang senar IMA, yang jari IMA. Nah untuk P-nya biasanya kan dipakai buat bass dari 6, 5 sama 4. Jadi gitu kan. Jadi dalam melatih arpeggio itu teknik itulah yang digunakan. Nah setelah itu kalau kita udah paham PIMA ini tekniknya yang ini tadi, kita coba pakai teknik yang lain. Misalnya P, I, M, A. Ya pokoknya P, I, M, A bisa dari P, M, A, I, P, M. Nah gitu juga bisa. Pokoknya diacak-acak antara melodinya. Jadi itu melatih kecepatan tangan kita sesuai prosedur. Harus P2 Pak. Ya, bebas aja sih mau dari apa ya. Tapi pada dasarnya dimulai dari P. Bass, karena kan bass biasanya kalau nggak serentak sama-sama melodi ini biasanya gitu ya. Nah, biasanya kayak gitu. Tapi pada dasarnya itu P duluan. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia nih. Ini namanya kue donat. Kue donat. Susah kan? Sakit mata nengok ya kan? Inilah. Jadi ini jadi tugas kita nanti ya. Nggak bisa dicontohin, Pak. Bisa aja nanti untuk tugas yang ini, tugas minggu depan ya. Harus bisa semua, harus bisa. Dicontohin dulu lah, Ya, Pak. contohin. Jadi yang pertama itu kan ada ibu bodenya kan? 3, Pak, kita ketawa, Pak. Jangan ketawa-ketawa. Bocil. Jadi yang 0 itu biasanya open string. Sesuai dari angka tadi ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Kalau yang 0 itu nggak dipetik ya. Jadi kayak bukan nggak dipetik, nggak ditekan. Open string maksudnya. Jadi gini. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi Jadi seperti itu ya. Nah, ini kan Gitu ya. Udah, ada yang paham? Jangan ngomong-ngomong di sana, saya suruh maju ke depan, mau? Jadi gini, dari C mayor dia. Diperhatikan. kurang boleh Pak, kurang Silakan ya. Coba serius sedikit. Gitu ya. Ada yang mau coba? Itu yang pertama tadi bunyinya seperti itu. Kalau ada yang mau coba silakan. Jadi tugasnya minggu depan semua harus bisa nih. Oke Pak. Dipilih salah satu. Oke. Pilih salah satu. Jadi dicoba ya, dipraktikan terus. Itu melatih arpeggio. Oke ya. Sat, masuk. Thank you. Jadi sekian. Oke. Karena pertemuan kita sudah selesai, tugasnya ingat, kerjakan. Dilatih terus. Yang nggak ada gitarnya beli. Oh, nggak buat. Nggak buat gitar, Pak. Oke. Kemarin kami sama bapak yang sebelumnya disuruh buat Ya, gitar. itu bapaknya Sulim. yang beda. Oke ya. Sulim ya. Oke. Pertemuan kita ini kita tutup. Ada yang mau bikin doa? Ini kan yang angkat tangan dia. Gini om, bikin doa. Doa kita deh. Oke, mari kita berdoa. Amin.